Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke Popo, di video kali ini aku mau membagikan sedikit informasi yang baru saja dibagikan sama penulis drama The Drama Code Heroes on Call. Jadi di video sebelumnya aku udah bilang penulis drama ini bernama Lee Nak-jun. Dan orangnya ini juga merupakan seorang YouTuber ya toh. Nah di YouTube-nya, YouTube-nya itu bukan kayak vlog pribadi gitu enggak. Dia sama dua teman dokter lainnya, 3 orang dokter, itu membicarakan hal-hal berhubungan dengan medis, lalu kayak membacakan tentang sejarah medis gitu itu. Nah ternyata hari ini di hari aku rekaman, dia itu ternyata membagikan satu video berhubungan dengan sedikit latar belakang setiap karakter dari karakter yang ada di The Drama Code Heroes on Call. Jadi ini bukan info yang sangat rahasia atau gimana, ini sangat mudah untuk diakses, tapi karena bahasa Korea, ini tak Indonesia kan biar Popo juga bisa tahu sedikit cerita di balik setiap karakter yang muncul di drama. Langsung kita mulai. Poin pertama yang dibahas itu adalah Black Wings. Nah, seperti yang kita tahu, tokoh Baekhyun ini terkesan lebih keren lagi, lebih mantep gitu karena dia pernah bekerja di Black Wings. Nah, pertanyaannya adalah gaji Baekhyun saat dia bekerja di Black Wings itu sebenarnya berapa gitu. Nah, ini kalau berdasarkan penulisnya dia bilang di waktu itu dia nulis webtoonnya ini di tahun 2019. Jadi kalau sekarang udah inflasi, jadi mungkin kesannya nggak terlalu tinggi. Tapi pada waktu itu dia itu menuliskan gajinya sebagai 2 juta US dollar per tahun. Dan tokoh Baekhyun ini dibilang pernah bekerja di situ selama 4 tahun. Udah gitu, uang ini dia investasikan dan investasinya itu sukses. Sehingga tokoh Baekhyun ini adalah seseorang yang punya uang banyak banget. Dia itu nggak ngapa-ngapain pun per bulan itu ada beberapa M masuk ke dalam kantongnya. Nah, terus kenapa dia ini masuk ke Black Wings? Ternyata ini ada alasan medisnya. Jadi perusahaan militer kayak gini, ini ternyata ada sebutan Inggrisnya yaitu PMC, Private Military Corps kalau nggak salah, Corporation kalau nggak salah. Nah, PMC ini ternyata sangat terkenal dengan tim medisnya. Karena kan ini merupakan tim medis pasukan yang menyelinap di tempat perang ataupun memasuki tempat-tempat berbahaya toh. Jadi tim medis yang the trauma ini, yang ahli luka ini di perusahaan-perusahaan PMC ini adalah orang-orang yang sangat handal. Jadi kenapa Baekhyun masuk situ? Dia itu sebenarnya bukan nyari uang, tapi pengen belajar lebih lagi. Tapi yang terjadi adalah karena tokoh Baekhyun ini kayak ditulis seperti seseorang yang sangat hebat di drama ini ataupun di tokoh webtoonnya ini. Dalam waktu yang singkat, Baekhyun ini berhasil menguasai semua kayak ilmu-ilmu yang dia dapatkan di PMC. Dan karena dia ini saking hebatnya, di luar bekerja di Black Wings, dia ini juga membantu orang-orang yang ada di sekitar situ. Jadi kayak di drama, dia itu kadang sering pergi ke sekitar, ada orang yang membutuhkan, dia bantu di Black Wings. Kayak gitu. Dan sedikit informasi di balik orang yang bernama Baekhyun ini. Baekhyun ini adalah seseorang yang sangat peka katanya, sensor-sensornya gitu. Jadi dia itu seseorang yang menikmati wine yang sangat mahal, apalagi dia ini orang yang kaya. Dan juga cita rasa makanannya itu makanan-makanan yang kelas tinggi untuk makanan yang dia masak. Tapi di balik ini dia juga merupakan seseorang yang sangat suka fast food, burger, ayam goreng, gitu itu. Sedikit informasi tentang fisiknya, dia itu menggambarkan Baekhyun sebagai seseorang yang tingginya itu 188 cm dan memiliki kekuatan fisik 800. Nah, yang dimaksud 800 ini adalah beban yang bisa dia angkat, bench press tambah squat tambah deadlift itu mencapai 800 kg. Jadi di Korea itu kita sering bilang kalau misalnya 3 olahraga ini 1RM kamu itu maksimalnya melebihi 500, kamu itu hebat banget gitu. Nah, Baekhyun ini tokohnya itu melebihi 800. Jadi kalau berdasarkan penulisnya, ini bahkan lebih kuat daripada Hawkeye ataupun bisa nyanyi Captain America, kesannya kayak gitu. Tapi di satu sisi gelapnya yang juga udah kita bisa lihat di drama, Baekhyun ini kehilangan kedua orang tuanya di masa kecil. Tapi setelah dia dewasa, dia ini menjadi sangat sukses dan pengen menolong banyak orang. Tokoh kedua yang dibahas adalah Yang Jae-won. Ya, Yang Jae-won tentunya tahu, residen yang sangat disukai sama Baekhyun dan juga merupakan residen kesayangannya Han Yurim. Satu hal yang menarik yang dibagikan sama penulisnya gini, kalau dilihat Yang Jae-won ini waktu diajak pergi makan ke Chinese food itu dia itu pakai baju suit merek Prada. Orang kaya ya, orang kaya. Tapi di saat dia diajak pergi ke luar negeri, dia bilang kalau dia itu nggak pernah ke luar negeri. Nah, ini merupakan sebuah hal yang agak klise ya, toh. Dia ini pakai baju yang sangat mahal,
tapi kok nggak pernah keluar negeri, agak aneh. Jadi ternyata latar belakang tokoh Yang Jae-won ini, dia ini lahir di keluarga yang tidak kaya, tapi di saat dia menjadi residen, ternyata keluarganya memenangkan sebuah loteri, diakibatkan itu jadi kaya, ditambah lagi mereka itu investasi kayak properti, dan ini bikin mereka lebih kaya lagi. Nah, sehingga Yang Jae-won yang dulunya miskin, dia nggak pernah ngapa-ngapain, saat dia udah jadi residen, orang tuanya itu kaya, sehingga mamanya yang belikan sup Prada. Makanya waktu ditanya, loh kamu dibelikan mama toh? Dia itu nggak bisa jawab, bukan karena dia itu mama boy, tapi memang betul ini dibelikan sama mamanya. Jadi di masa kecilnya dia itu nggak pernah beli barang-barang mahal, tapi suatu hari saat dia sibuk menjadi seorang dokter ataupun residen, tiba-tiba keluarganya jadi kaya, dan bisa dibilang dia itu nggak tahu caranya pakai uang, kayak tiba-tiba kaya banget. Nyambung dari Yang Jae-won, ada satu tokoh bernama Han Ji-young. Nah, mungkin yang bingung, Han Ji-young ini putrinya Han Yurim, dokter Han Yurim yang ini loh. Nah, jadi ini ada hubungannya juga. Han Ji-young sama Yang Jae-won ini bukan tokoh yang saling suka ternyata. Kalau berdasarkan penulisnya, Yang Jae-won ini adalah guru lesnya Han Ji-young. Kenapa? Karena Han Yurim merupakan dosennya Yang Jae-won ya toh. Jadi setelah mereka akrab, Han Yurim ini bisa dibilang kayak menggunakan muridnya. Kamu loh, ajarono anakku gitu. Jadi dia itu menggunakan jabatannya untuk menyuruh muridnya biar ngajarin putrinya gitu. Nah, di satu sisi karena Yang Jae-won ini anaknya juga baik dan juga lumayan cakep, Han Yurim itu di satu sisi dia itu berharap dia nikah sama Han Ji-young. Sedangkan Han Ji-young sama Yang Jae-won dua-duanya itu nggak punya rasa suka. Cuman sebatas Yang Jae-won ngerasa Han Ji-young ini imut kayak anak kecil yang terus bertumbuh kayak sebatas itu. Sedangkan Han Ji-young dia itu melihat Yang Jae-won, wah ini adalah seorang dokter yang bijak dan dia kayak apa ya? Menghormati dan benar-benar kayak memandang kayak wah ini seorang dokter yang patut aku tiru. Nah, kesannya kayak gitu. Tapi di satu sisi karena Han Yurim ini kehilangan istrinya, meninggal gitu istrinya di usia muda. Dia itu satu-satunya keluarga yang dia miliki adalah Han Ji-young. Makanya Han Ji-young ini merupakan seorang yang yo tentunya semua orang anak itu pasti penting. Cuman ini lebih penting lagi karena dia itu udah nggak punya istri. Udah gitu, Han Ji-young itu mengira papanya ini adalah seorang dokter yang sangat bijak, kayak Baek Kang-yeok. Nah, sehingga kalau kita lihat di drama, Han Yurim ini kan terkesan dia ini seseorang yang sangat haus akan jabatan gitu ya. Tapi sebenarnya Han Yurim ini ya orang biasa, Baek Kang-yeok adalah orang yang terlalu baik. Tapi karena putrinya itu ngira papanya adalah seseorang yang kayak Baek Kang-yeok, ini juga merupakan salah satu hal yang berdampak di sifatnya Han Yurim. Han Yurim yang awalnya merupakan seseorang yang biasa, setelah mendapatkan pertolongan dari Baek Kang-yeok, dia tersentuh. Udah gitu, dia nggak pengen mengecewakan putrinya. Makanya mulai suatu saat tiba-tiba dia itu mulai bilang ke dirinya sendiri, aku ini Baek Kang-yeok, aku ini Baek Kang-yeok. Karena dia nggak pengen mengecewakan putrinya. Jadi Han Yurim ini bukan tokoh yang jahat banget sebenarnya, tapi merupakan tokoh orang biasa. Ya mayoritas dari kita adalah orang kayak gitu. Dan kalau dipikir ya nggak salah sih. Dia ya dokter dan bekerja sebatas sesuai dengan bayaran dia gitu. Dia nggak melebihi itu. Hanya saja Baek Kang-yeok yang terlalu baik membuat kesan Han Yurim ini menjadi dokter yang agak rakus dan aneh gitu. Masih sisa dua tokoh, Chon Jang-mi sama Park Kyung-won yang bakal kita bahas. Chon Jang-mi, nah untuk ini dia adalah seorang anak perempuan dari keluarga yang miskin dan juga berasal dari daerah, bukan dari Seoul gitu. Tapi dibandingkan latar belakangnya, dia itu lumayan berbakat, tapi nggak sepinter sampai dokter gitu. Makanya waktu dia melakukan operasi bersama dengan Baek Kang-yeok, dia itu salah satu orang yang sangat cepat mempelajari alat-alat yang dibutuhkan sama Baek Kang-yeok, sehingga merupakan tangan kanan yang sangat cocok. Dan karena dia ini tokohnya pintar tapi nggak sepintar dokter, dia sama Yang Jae-won ini menjadi tokoh yang saling melengkapi dan menjadi partner yang cocok. Namun yang menarik tentang Chon Jang-mi adalah dia itu terus-menerus menjadi seseorang yang bisa dibilang lebih mempertahankan nilai etis dibanding Baek Kang-yeok. Bukan lebih ya, tapi merupakan seseorang yang lumayan kokoh nilai etisnya. Kok bisa gitu, kenapa? Kalau misalnya Baek Kang-yeok ini kadang mulai ngegas, dia mulai marah ya, Chon Jang-mi tetap ngerem Baek Kang-yeok. Nggak boleh gitu. Jadi Chon Jang-mi ini merupakan seseorang yang lumayan pandai dan juga berani adu mulut sama Baek Kang-yeok. Pokoknya kayak gitu. Nah, sampai di sini, ini yang menarik. Ini yang juga disampaikan sama penulisnya dan aku merasa kayak, wah ini pinter ini. Kalau dilihat, Baek Kang-yeok itu memanggil si Yang Jae-won pertamanya itu sebagai Anus,
yo karena dia maunya itu ngambil kejurusan di situ. Setelah itu dia dipanggil sebagai nomor 1, kayak murid nomor 1. Sedangkan Chonjang nih dipanggil sebagai gangster. Aku nggak tahu ini dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris dipanggilnya apa. Tapi kalau dalam bahasa Korea dipanggilnya nomor 1 dan juga gangster. Karena aku nggak nonton pakai subtitle, aku nggak ngerti di Indonesia dipanggilnya apa. Oke? Cuman tokoh yang langsung dipanggil dengan namanya adalah Dr. Bius yang bernama Park Kyung-won. Nah, ini sedikit penjelasan tentang tokoh Park Kyung-won. Penulisnya itu merasa selama ini semua drama-drama medis itu kayak tidak menunjukkan pentingnya Dr. Bius gitu. Apalagi dalam kondisi kayak operasi-operasi luka luar gitu, cedera luar itu sebenarnya Dr. Bius memiliki peran yang sangat penting katanya. Kayak obat apa yang harus dikasih biar tekanan darahnya nggak turun, obat apa yang harus diberikan dengan jumlah seberapa biar detak jantungnya tetap bisa dipertahankan. Dr. Bius ini sebenarnya merupakan seseorang yang sangat penting gitu. Tapi di drama-drama ini sebatas kayak orang yang membantu dokter gitu. Sehingga dia ingin menunjukkan Dr. Bius ini juga sangat penting. Masalahnya Baek Kang-yeok ini memang pinter banget, tapi meskipun pinter banget dia itu nggak sepinter sampai bisa menguasai bidang bius ini, anestesi ini. Nah terus kenapa Park Kyung-won ini langsung dipanggil sebagai Dr. Park Kyung-won? Karena Park Kyung-won ini merupakan satu-satunya orang yang menyiapkan hal yang dibutuhkan sama Baek Kang-yeok sebelum disuruh sama Baek Kang-yeok. Nah, melihat itu Baek Kang-yeok langsung ngerasa kamu udah pantas jadi dokter, sehingga dia ini dipanggil sebagai Dokter Park Kyung-won. Sedangkan dokter-dokter lainnya kayak bukan dokter Chonjang Mi sama Yang Jae-won ini nggak sepinter Park Kyung-won. Nah, itu kesan yang diterima sehingga Park Kyung-won itu langsung dipanggil sebagai Park Kyung-won, nggak dipanggil sebagai si bius atau si obat. Nah, nggak dipanggil kayak gitu. Jadi bisa dibilang Park Kyung-won ini merupakan salah satu dokter yang dipandang perfect oleh Park Kyung-won. Yap, jadi itu sedikit behind the story-nya drama Code Heroes on Call. Menurutku ini juga sangat menarik dan katanya dia juga bakal membahas lagi kalau banyak orang tanya di kolom komentarnya gitu. Nanti kalau ada lagi bakal tak bagikan, jadi please ditunggu, semoga ada. Aku pengen tahu lebih banyak lagi ceritanya. Tapi dia juga bilang di webtoonnya itu lebih lengkap detailnya, lebih ada kecil-kecilnya gitu. Tapi di drama ini agak terbatas sehingga ada sedikit pergeseran juga gitu. Jadi kayak Black Wings yang sebenarnya dia kerja 4 tahun, biar kesannya nggak terlalu berlebihan, di drama itu bilangnya 1 tahun. Nah kayak gitu itu agak dirubah. Tapi tentunya semua ini tetap berbasis berdasarkan bayangan dan juga gambaran yang udah digambarkan oleh penulisnya yang bernama Lee Nak-jun ataupun seseorang yang dipanggil sebagai Han San-hee sebagai penulis webtoon. Oke, makasih udah nonton video kali ini. Kayaknya setelah tahu ini, dramanya ini jadi lebih menarik lagi. Jadi video kali ini sampai di sini. Kalau menarik, please share ke teman Vovo yang sangat cinta dengan drama The Drama Code Heroes on Call biar mereka juga cerita. Oke Vovo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video